ya di tanggal 70 Masehi itu kalender Hillel yang sekarang nih, kalender modern yang sekarang ini yang mereka pakai, mengatakan itu hancurnya tanggal 9 gitu, dan itu hari Sabat, ngerti nggak? Oh iya, iya. Ya, tapi yang orang Ibrani sendiri yang keturunan apa? Imam, mana mungkin sih dia keturunan imam, ya kan? Selisihnya baru 20 tahun kejadiannya. Dia memberikan data yang salah. 10 Ab yang dia katakan sebagai hari Sabat. Paham nggak, Monik? Paham, 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 paham. Ya, ini adalah fakta-fakta sebenarnya. Jadi kita nggak ngarang ya, tapi mungkin pinter-pinterlah kita menyampaikan. Nah, kenapa saya di sini ini ya menunjukkan apa teks aslinya? Karena itu Flavius Josephus nulisnya dalam bahasa Greek ya, dalam bahasa Yunani gitu kan. Jadi dia mengatakan tuh ini kai en sabaton, ya kan? Jadi hari itu, edekatoto tepton menos, ya. Jadi tanggal 10 bulan 5 yang adalah hari Sabat, ya, atau ini terjemahan di bawahnya nih. Pada hari itulah Allah mengizinkan musuh melihat kota di mana bait suci dibakar, yaitu hari ke-10 bulan ke-5. Yang oleh orang Ibrani disebut bulan Ab, bulan ke-5-nya itu disebut bulan Ab. Pada hari yang sama, nah perhatikan ini, pada hari yang sama, bait pertama juga dibakar oleh orang Babilonia. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, dan hari itu adalah hari Sabat. Nah, saya sengaja ya memunculkan seperti ini. Memunculkan seperti ini supaya kita tahu, nah, kalau ini misalkan Josephus Flavius mengatakan, ada dukungan nggak? Apakah dia juga ngarang seperti itu? Mari kita lihat berikut. Nah, saya juga gini ya, teman-teman, tolong diingat ya, untuk data-data yang begini penting, itu sebaiknya Anda mencarinya di kodeks. Karena di kodeks itu kan, itu adalah maksudnya dokumen yang jelas-jelas ada, dan Anda bisa searching loh. Ya kan? Kadang-kadang yang terjemahan atau misalnya ada ditulis ulang segala macam itu kadang-kadang ya, saya nggak menyatakan semua. Kadang-kadang ada yang hurufnya gimana kek ya, dan itu kita ngomongnya tanpa tendensius lah ya. Jadi udahlah, pokoknya kita kembali yang ke asli yang ada dokumen resminya. Ya, jadi Codex Aleppo atau Codex Leningrad. Karena gini, Codex Aleppo walaupun itu kodeks, tapi kan tidak lengkap. Sama seperti Codex Sinaiticus dan Vatikanus. Ada sebagian-sebagian yang cacat yang tidak terlihat. Jadi kalau di Codex Aleppo tidak terlihat, Anda cari di Leningrad. Ya. Jadi di dalam 2 Raja 258, ya, kita langsung ke terjemahan Indonesianya aja ya. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 tuh perhatikan. Ya, pada tanggal 7 bulan yang kelima, datang Raja Babel itu, ya kan, dan seterusnya itu kemudian nanti ada tulisan dibakar. Di sini aja, ya, ini 2 Raja 25 mengatakan tanggalnya tanggal 7. Ini kodeks loh, ya, yang mereka pegang teguh itu. Tapi yang berikutnya di kodeks yang sama juga ada di Yeremia 52:12, ya. Terjemahannya, pada bulan yang kelima, peristiwa yang sama loh ya, pada bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah pemusnahan bait suci pertama. Ini kenapa saya ajukan dulu, ya, supaya teman-teman tahu ini adalah teks Masoretik, ya. Dokumennya dari mana mereka ini teks Masoretik ini? Yaitu Codex Aleppo dan Leningrad. Tapi Anda catat, ya, Anda catat bahwa kodeks ini adanya di tahun 1008. Sedangkan gereja kita itu punya dokumen yang namanya Septuaginta itu di Codex Vatikanus dan Codex Sinaiticus tahun berapa?
tahun 350 Masehi, lebih tua. Nah, kalau teman-teman aja berbicara, ya bayangkan nih, orang Yahudi itu sebenarnya orang yang teliti, ya kan? Mungkin nggak mereka tidak punya dokumen-dokumen. Tapi kenapa yang muncul nih yang tahun 1000 ya? Alasannya sebenarnya mirip seperti yang tadi saya jelaskan mengenai soal penanggalan itu. Ya, ada sesuatu yang mungkin hanya mereka yang tahu aja lah. Ya, tapi dari sini kita maklumkan, kita maklum aja. Nah, ini dari bukti Kodeks Aleppo ya teman-teman. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana dengan bukti dari gereja kita. Nah, untuk Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus ya, yang di ayat yang sama yang seperti itu dikatakan ente dekato to menos. Tanggalnya tuh, perhatikan ya, raja-raja itu tanggal 10 loh, bulan kelima. Ditambah kodeks yang Sinaiticus juga sama. Jadi dengan ini ya, mohon maaf, berarti dari pihak Masoretik juga ada yang 10, kemudian ini Septuaginta 10-10. Terus jangan berpikir bahwa Septuaginta ini dibikin oleh kita orang Kristen, bukan ya. Jadi saya ingin mengulang-ulang ini adalah hasil karya orang Ibrani yang diaspora. Ya. Tentu imam-imamnya lah mereka melanjutkan. Yang pertama memang yang dikirim sama Imam Besar Eleazar ya kan. Tapi kelanjutannya karena yang dikirim oleh Imam Eleazar itu tahun 282 sebelum Masehi kan, masih ada kejadian apa? Makabe 2, Makabe ya kan, dan seterusnya yang Deuterokanonika itu yang diterjemahkan tentu oleh mereka sendiri gitu loh. Tapi bukan oleh kelompok yang 70 itu gitu. Tapi itu tetap kan disambung gitu kan, mereka itu yang diaspora itu menyambungkannya mereka. Jadi ini sebenarnya murni karya mereka semua. Jadi semua data ini adalah data orang Yahudi sendiri. Dengan demikian kita bisa mengatakan kedua kodeks ini yang Septuaginta ini ya sepakat pada hari ke-10 bulan itu. Bagaimana? Apakah itu mendukung Flavius Josephus enggak? Mendukung banget gitu loh. Ya, jadi catat bahwa tanggal 10-nya itu ya kan. Cuma begini, tanggal 10-nya di sini kan di ayat-ayat ini tidak dikatakan bahwa itu adalah hari Sabat. Ya. Tetapi Josephus yang mengatakan bahwa itu adalah hari Sabat. Tapi saya kuat berpikir karena dia itu kan keturunan imam, ya kan? Jadi dia pasti tidak berdusta, apalagi kejadian itu kejadian begitu penting. Yang kemudian kalender hilal itu menyebutnya jadi 9 Ab. Ya, tapi kita juga jangan antipati. Ya, 9 Ab juga ini ada alasannya. Ya, mereka ada yang mengatakan karena mulai dibakarnya itu sebenarnya sehari sebelumnya, gitu ya. Tetapi nanti saya akan kenapa? Sorry, kurang jelas. Sorry, saya kurang mengcopy. Suaranya bisa besarin nggak? Tapi secara singkatnya, benar sekali yang Sisko udah bilang itu. Ini memang ada yang tadi saya katakan kan di awal tadi. Nggak tahu Sisko udah gabung atau belum, udah kali ya. Itu saya katakan bahwa di perjanjian baru itu terindikasi ada 2 kalender yang dipakai, yaitu kalender Eseni dan kalender Parisi, Saduki gitu loh. Ya, nanti kita lihat ya setelah ini mungkin ya, setelah ini kita akan lihat dan akan ke situ. Ya, tapi ada yang unik nanti kita bongkar. Memang ini para ahli juga bingung ya sebenarnya ya. Cuma nanti kita akan tunjukkan dengan saya menunjukkan fakta aja ya. Oke. Ini benar, sis. Nanti kita sampai sini ya, sabar sebentar. Nah, jadi dari sini
udah jelas ya bahwa Flavius Josephus itu didukung oleh Septuaginta dan oleh Masoretik sendiri, karena Masoretik itu yang satu mendukung, yang satunya agak aneh ya. Tapi yang agak aneh juga saya sebenarnya tidak terlalu ini ya, barangkali karena secara huruf sebenarnya kalau di konstruksi hari ketujuh itu mungkin maksudnya itu yang disebut dengan sabat itu gitu loh ya. Cuma karena mereka memang menambahkan apa nikut ya kan, jadi artinya itu jadi ya diterjemahkannya seperti itu ya. Tapi anggaplah kita berpegang pada yang diterjemahkan oleh mereka aja ya, seperti itu. Tapi jelas bahwa dukungan yang teks yang ada ya kan, yang ada yang terkuno sekalipun saya udah ngecek ke teks Qumrannya, tapi di teks Qumran ternyata untuk bagian ini nggak ada gitu loh sis. Untuk bagian ini tuh anehnya nggak ada ya. Jadi apa, kita hanya berpegang pada Masoretik. Iya, jadi hilang mbak. Iya, ada yang ini yang jadi yang saya sampai ngaduk-ngaduk saya nggak ketemu, sampai saya nanya ini saya itu nggak ketemu, dan akhirnya ada yang mengatakan emang tidak ada gitu teks-teks yang itu ya, mengenai dua raja-raja 258 ini ya kan, dan Yeremia 52:12 ini nggak ada. Oke? Nah, jadi yang namanya tadi juga yang namanya Kodeks Vatikanus ini ya, sebenarnya kan kalau di aslinya itu bukan Yeremia 52:12, itu ada di dalam kitab Baruch nih, Baruch 6:12 ya. Tapi kan kita tahu kalau yang Katolik ya, bahwa Baruch ini emang tulisan dari Yeremia sendiri yang sekarang terpisah. Makanya kan ada yang bilang, ya versi Yeremia Septuaginta itu lebih pendek dibandingin versi Masoretik. Padahal apa? Karena Septuaginta itu ada, kita kan ada kitab Baruchnya itu yang isinya itu adalah sambungannya, kalau itu ekivalen dengan Yeremia 52:12 ini gitu ya. Jadi ini ya kalau tulisannya Anda lihat kalau di kodeks aslinya ya seperti ini, sambung menyambung gitu kan, sambung menyambung, dan tetap itu terjemahannya bulan kelima pada tanggal 10 bulan itu ya. Jadi ini di Kodeks Vatikanus. Nah teman-teman kalau kebetulan nyari ayat ini Anda pakai apa, Sinaiticus, Kodeks Sinaiticus yang ORG, Anda tidak akan menemukan. Anda hanya bisa menemukan ini di Vatikan ya, jadi di perpustakaan Vatikan, di Vatikan Library ya. Dan Anda juga harus teliti kata-katanya, mengecek akan menemukan ini. Jadi jangan heran, nanti jangan dipikir nanti di Sinaiticus nggak ada ya kan, ada, tapi kita harus di dokumen yang punya gereja kita sendiri ya, di Vatikan Library. Oke, ini. Nah sekarang kita akan menuju sedikit-sedikit ke yang tadi teramati oleh Sispero ya, dengan cemerlang menurut saya. Karena itu memang menjadi pertanyaan. Nanti begini. Jadi gini ya teman-teman, kita lihat bahwa bulannya itu, ingat karena lunisolar, jadi artinya bulan lunar yang disesuaikan ke solar. Jadi terkadang dalam tahun itu mereka akan ada penambahan yang namanya bulan Hadar ya, Hadar kedua ini. Hadar kedua ini ya akan ada penambahan. Untuk supaya apa? Untuk supaya ekivalen dengan Surya. Tapi nanti kita akan bahas ya sedikit ya. Tapi sabar ya supaya saya bisa step by step. Jadi ini yang saya tunjukkan di sini adalah kalender sipilnya ya, kalender sipil lunisolar dari Yahudi. Mereka memulainya bulannya pertamanya Tisri, ya kan? Tapi untuk unsur keagamaan, artinya untuk bait suci, memulainya dengan Nisan. Tapi untuk itu dilupakan aja. Yang penting kita lihat nama bulannya ini dan jumlah harinya ya. Jadi kalau ini dijumlah semua tanpa adar 2 nih, hasilnya 353 ya. Tapi kalau ditambah dengan adar 2 menjadi 29. Itu yang mereka namakan tahun defisien. Kemudian ada yang tahun regular umumnya ya, yang umum gitu, yang normal lah.
Ini defisien itu mereka ciptakan seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau ada hari-hari raya tertentu mereka yaitu ngakalinya gitu. Kadang-kadang di bulan tertentu tanggalnya dikurangi, di bulan-bulan ini nanti ada complete year ya, ini nih yang complete year itu ditambah. Sehingga di setahun lunarnya mereka akan bisa terjadi 3 variasi, 353, 354, 355. Kemudian di tahun lengkapnya jadi 383, bisa 384, bisa 385. Ini yang digunakan di Hillel ya. Di Hillel juga. Jadi terjadi ya pokoknya gimana inilah, gimana imam-imam dulu ya kan. Lalu jadi inilah mungkin yang menyebabkan mereka agak sulit ya menampilkan dokumen yang teratur. Karena sepandai-pandainya orang Yahudi waktu zaman dulu mungkin masih ini ya, masih belum menyimpulkan sampai matematis tingkat tinggi yang di zaman-zaman kita sekarang ini ya. Jadi di zaman Hillel pun rupanya Hillel sudah menemukan itu ya dan akhirnya memfixkan ya. Tapi dia bukan menciptakan ya, jadi dia melanjutkan dengan itu, tapi aturan-aturannya itu dia bikin lebih spesifik sehingga teratur. Jadi sekarang tanpa melihat hilal pun dia bisa menentukan tanggalnya ya, karena untuk keperluan bangsa Israel yang sudah tersebar di seluruh dunia ya kan, tapi penanggalannya kan diperlukan. Karena itu mereka sangat sulit ya kalau misalnya hanya berdasarkan cara dulu itu kan, ngasih tahu pakai kuda selisihnya udah berapa bulan, jadi kacau lah ya untuk jarak yang terlalu jauh. Ini ya perhatikan, jadi ini ada perbedaannya seperti itu. Nah sekarang mari kita amati supaya sedikit lebih memahami gini ya. Jadi ini lingkaran yang hitam ini, yang luar ini, saya menggambarkannya sebagai 1 tahun ya solar, yaitu 365,2422 hari ya. Sedangkan yang biru ini adalah garis lunar ya, yang hanya menempuh 354,73779. Jadi kalau ini ditarik ya gitu, kan tentu ini ada kekurangannya ya. Kekurangannya kalau untuk 1 tahun 11 hari ya, 11 hari, atau persisnya gini, ada selisih ini ya. 11 itu sebenarnya pembulatan dari 10,86 ya. Kalau secara astronomi 1887, tapi tetaplah ini kalau kita bulatin 11 lah ya. Jadi kurang lebih 11 hari. Jelas ya. Jadi kalau 1 tahun mereka ulang 11 hari, 2 tahun masih kurang, masih mereka baru memiliki 22 hari. Tahun ketiga baru 30 lebih, makanya tahun ketiga itu mereka tambahin 1 bulan kabisat. Itu yang disebut dengan adar 2-nya ditambahkan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita analisa lebih teliti lagi, ya. Jadi, gini, bayangkan ya. Tadi saya ngambil kasarnya aja ya, kasarnya aja. Jadi, 1 tahun itu 354 hari kan. 3 tahun 354, 354, 354. Ya. Kadang-kadang ini ditambah 30, kadang-kadang ditambah 29. Tergantung ya, itu aturan seperti itulah yang mereka lakukan. Tapi mereka udah patokannya, jadi udah diacu ya. Jadi ini sudah bukan zaman dulu lagi, di zaman Yesus lagi yang itu hanya imam-imam ya kan, yang menentukan setelah mereka rundingan, sidang, tentukan begini gitu kan. Enggak ya, tapi sekarang Hillel udah merumuskan dengan lebih baik dan itu diterima ya. Nah, dengan demikian jadi 354 ditambah 30 totalnya kan jadi 384 nih. Ya. Selama 3 tahun itu adalah 1092. Sedangkan tahun solar ya, panjangnya berbeda. Saya bikin agak ekstrim ya, tapi ini enggak dalam perbandingan sebenarnya, hanya untuk menunjukkan perbedaan aja. Dia kan 365 nih. Kalau 3 tahun, artinya 365 dikali 3 tahun adalah 1095. Coba 1095 dengan 1092 tetap ada selisih berapa? 3 hari. Tetap selisihnya cukup besar. Ya.
Nah, makanya orang Babilonia sebenarnya yang pertama ya, orang Yahudi ngikutin itu ada, mereka menemukan ternyata ya, dibuatlah yang namanya sistem metonik per 19 tahun. Jadi jumlah harinya itu bisa mendekati sama nih antara lunisolar dengan solar ya, dengan kalender solar itu pada saat 19 tahun ya. Jadi dengan lain perkataan gini, kalau Anda mau mengecek sebuah tanggal ya, cek jadi bahwa tanggal dan bulannya itu ingin mengecek, itu Anda harus mengambilnya per 19 tahun. Misalnya aja gini, sekarang ini hari Selasa ya. Hari Selasa kita mundurin 19 tahun ke belakang, nanti antara hari yang ditemukan di sistem Julian misalkan dengan hari yang ditemukan di sistem Yahudi itu ternyata tanggal dan harinya itu mirip. Paling selisih 1-2 hari, tapi nggak lari dari situ. Ya, tapi kebanyakan sih mirip. Jadi tanggalnya ya seperti itu, harinya itu juga. Itu jadi patokan. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan ya. Prinsip seperti ini akan kita gunakan lagi waktu kita ngitung mundur tahun 70 sis. Ya, tahun 70 Masehi itu di mana Imam Yoyarib kan yang waktu bertugas ya, bait sucinya diruntuhkan di hari Sabat. Itu di bait suci yang kedua kan, ternyata di bait suci yang pertama juga kelompok Yoyarib juga ya yang dimusnahkan tanggal 10 Ab juga. Ini unik tapi ya itu faktanya seperti itu ya. Nah, jadi nanti prinsip seperti ini akan dipakai, tapi kita lihat periodenya mungkin berubah ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, maka dibuat sistem metonik per 19 tahun di mana bisatnya itu ditambahkan pada waktu tahun-tahun tertentu dalam 19 tahun itu. Jadi tahun ketiga, tahun ke-6. Jadi bukan 3 tahun seperti ini ya. Bukan 3 tahun. Karena kalau 3 tahun seperti ini tetap ada selisih gitu kan. Makanya untuk mengaturnya dengan sistem metonik ini, jadi tahun ketiga, kadang-kadang tahun ke-6 dari 6 ke 8 nih ya. Jadi nggak selisih 3 kan, 6 ke 8. Kemudian ke 11. 11 ke 14, 14 ke 17, 17 ke 19. Jadi ada yang selisih 2 tahun ya kan. Jadi tidak selalu 3. Jadi yang sistem di atas ini disempurnakan. Nah, ternyata dengan sistem ini, total bulannya ya dengan menambahkan ini jadi 1, 2, 3, 4 ini ditambahkan 7 bulan kan? Ya. Total bulannya adalah 235 bulan. Kalau dikalikan hasilnya 6939,6 sekian. Ya. Nah, kalau 19 tahun solar dikalikan 19 ya, 19 itu hasilnya juga 69, 39, 60 ini. Jadi ini udah mirip ya, udah persis. Jadi patokan 9 masih ada selisih kadang-kadang setengah hari, 1 hari atau apa. Itu sedikit relatif ya. Tapi ini basicnya ya yang saya kasih tahu ini kadang-kadang kalau orang nggak ngerti ini waktu ngebicarain kalender jadi susah ya, tapi prinsipnya gitu. Yang kita perlu ingat pokoknya periodik 19 tahun ini ya tanggalnya mirip antara lunisolar dengan yang kita ya, yang Julian atau pakai Julian atau pakai Gregoria nantinya ya, akan mirip gitu ya dari pakai periode ini. Itu yang perlu dipahami. Nah, ini kan kalau penjelasannya yang seperti tadi ya, tahun pertama 11, 22 dan seterusnya. Mungkin ini gitu. Nah, sekarang kita sampai ke pembagian yang di kalender Yahudinya ya. Jadi di kalender Yahudinya ya, ini bulan untuk liturgis ya mereka. Nisan itu bulan 1, Iyar 2, Sivan 3, Tamus 4, Ab bulan ke-5, Elul 6, Tisri itu bulan ke-7 dan seterusnya. Nah, sis ya, di sini saya ingin menunjukkan sesuatu yang ada hubungannya tadi yang pernyataan sis yang luar biasa tadi ya. Jadi begini nih, kita lihat yang dinamanya tadi disebutkan sebagai apa? Paskah ya.
Paskah dan hari roti tak beragi. Ya, jadi gini. Nah, aturan dari sini, ya, nih lihat di desain pada saat